terkait dengan ketentuan untuk peningkatan permodalan. Sejauh ini bagaimana kesiapan para pelaku industri asuransi untuk memenuhi ketentuan OJK ini, Pak? Ya, sejak POJK diterbitkan terkait dengan peningkatan permodalan, kita selalu berinteraksi dengan semua perusahaan asuransi, sehingga mereka itu menyadari terkait dengan peraturan OJK dimaksud ya. Secara prinsip ya, peningkatan permodalan itu diperlukan untuk meningkatkan kapasitas ya di perusahaan ya terhadap potensi risiko yang dihadapi ya. Karena kalau dia modalnya kecil, maka kapasitasnya itu juga terbatas ya. Di samping itu juga modal diperlukan untuk melakukan upaya transformasi kepada perusahaan asuransi, khususnya di penerapan teknologi ya, digitalisasi. Kemudian juga terkait dengan peningkatan SDM di perusahaan asuransi ya. Ya, karena juga nanti dalam waktu dekat kita juga mengeluarkan POJK peningkatan kualitas SDM di perusahaan asuransi. Nah, jadi itu tujuannya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari besaran modal minimum dari perusahaan asuransi, itu kita kalau yang existing kita melihatnya pada ekuitas. Kalau perusahaan baru berdiri itu dari modal di store-nya. Nah, kita lihat dari 2026 itu kan ekuitas minimum itu 250 miliar ya untuk yang konvensional. Kemudian kalau yang untuk syariah itu masih 100 miliar, kecil ya. Dan kalau kita lihat posisi September 2024 itu asuransi umum itu sudah 50 dari 72 perusahaan asuransi sudah melampaui ekuitas minimum. Kemudian kalau perusahaan asuransi jiwa 34 dari 49 sudah memenuhi. Kemudian kalau dari perusahaan untuk reasuransi sudah 7 dari 8 yang konvensional. Yang syariah itu memang belum ada satu perusahaan reasuransi syariah yang belum memenuhi syarat minimum. Kemudian untuk perusahaan asuransi syariah itu ada sekitar 10 dari 15 perusahaan asuransi. Jadi kita lihat potretnya itu sudah memenuhi syarat minimum untuk di 2026 ya. Nah, untuk 2028 memang kita ada peningkatan lagi. Jadi selang 2 tahun kita ada peningkatan lagi dan kita menerapkan tiering ya, pengelompokan perusahaan asuransi menjadi 2. Yaitu KPPE ya, kelompok perusahaan perasuransian berdasarkan ekuitas. Yang pertama KPPE 1 dan KPPE 2. Jadi perusahaan asuransi itu akan memilih opsi-opsi mana yang akan dia gunakan, dia pakai seperti itu. Nah, ini tentunya kita sudah komunikasikan kepada perusahaan asuransi, kepada pemegang saham untuk meningkatkan ekuitas daripada perusahaan asuransi. Nah, tentunya kita berharap dengan peningkatan permodalan itu akan meningkatkan kapasitas, kemudian penerapan daripada risk management, kemudian juga untuk SDM itu bisa berjalan dengan baik ya. Harapannya perusahaan asuransi akan lebih kompeten, punya bisnis model yang baik ya, dengan risk management dan governance yang mengikuti standar yang ada di industrinya. Kira-kira gitu. Kalau terkait dengan spin-off unit usaha syariah, Pak, bagaimana perkembangannya sejauh ini? Jadi untuk yang spin-off, itu seperti diketahui, kita sudah meminta kepada masing-masing perusahaan asuransi yang punya unit usaha syariah untuk menyampaikan rencana kerjanya. Nah, so far itu kita melihat bahwa komitmen dari perusahaan-perusahaan yang punya unit syariah untuk spin-off ya. Tapi ada juga yang beberapa perusahaan
itu yang tidak lagi melanjutkan syariahnya dan rencana akan mentransfer portofolio syariahnya kepada perusahaan asuransi syariah yang sudah spin off tersebut. Jadi memang perusahaan asuransi mau tidak mau ya Pak harus melakukan spin off gitu ya di tahun 2026. Spin off atau mentransfer. Jadi dua pilihan itu. Ada dua pilihan. Spin ya. off atau dia mentransfer kepada perusahaan asuransi lainnya, saya lainnya ya. Yang penting adalah perlindungan terhadap konsumen. Konsumen tidak boleh dirugikan. Dia kan hanya pindah investasinya atau pertanggungannya pindahnya ke perusahaan asuransi lainnya. Itu yang kita harus jaga ya, supaya kepercayaan publik pada perusahaan asuransi itu bisa terjaga. Jadi bukan hanya sekedar spin off, tapi juga pemegang polis itu juga tetap hak-haknya itu tetap dilanjutkan oleh perusahaan asuransi yang menerima transfer tersebut. Sejauh ini sudah berapa perusahaan Pak yang melakukan spin off ataupun transfer portofolio? Saat ini kan masih punya cukup waktu ya sampai 2026. Tapi kalau untuk terkait dengan respon dari para pelaku industri seperti apa sih Pak? Saya melihat dari industri perasuransian yang utama adalah mereka memahami kebijakan yang diambil oleh OJK kenapa mesti spin off. Ya, di samping juga ada suatu amanah dari undang-undang sebenarnya. Jadi undang-undang dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 ya mengenai perasuransian juga ada kewajiban spin off. Waktu itu kan 10 tahun, diberi waktu 10 tahun ya. Jadi 2014, 10 tahun 2024. Tapi dari industri belum siap gitu kan. Lalu direvisi dengan Undang-Undang P2SK, kewajiban spin off akan diatur oleh POJK. Nah POJK sudah keluar dan kita memberi waktu sampai 2026. Jadi mereka dengan kebijakan itu menyadari dan OJK memberikan opsi-opsi mana yang terbaik. Ya, kita tidak menutup opsi-opsi itu, tapi silakan mau ambil spin off atau transfer ke perusahaan UUS tersebut gitu. Gitu. Tapi Pak kalau arahan untuk unit usaha syariah sendiri di Indonesia seperti apa sih arah pengembangannya Pak? Ya jadi kalau ekonomi syariah atau lembaga keuangan syariah di Indonesia itu kan harusnya berkembang lebih cepat ya. Karena memang mayoritas penduduk Indonesia kan Muslim ya. Dan itu membutuhkan produk-produk berbasis syariah ya. Baik dari perbankannya, asuransi, penjaminan dan sebagainya. Dan kalau sudah segmennya itu sudah ada, maka akan tumbuh karena volumenya itu akan besar. Dan juga perusahaan asuransi itu bisa memiliki produk-produk ya dengan market yang besar, itu bisa tumbuh lebih baik lagi. Kira-kira begitu. Oke. Apa arahan ataupun kebijakan Pak yang akan didorong untuk terus meningkatkan potensi unit usaha syariah ini Pak? Salah satu yang diamanatkan untuk syariah adalah Komite Pengembangan Keuangan Syariah. Ya, itu secara policy akan memberikan suatu kebijakan arah pengembangan keuangan syariah, di mana OJK salah satu daripada anggota Komite Pengembangan Keuangan Syariah tersebut ya. Nah itu juga menjadi suatu kebutuhan ya, bahwa memang Indonesia berpotensi menjadi pusat pengembangan keuangan syariah di global gitu. Apakah ini juga mungkin termasuk salah satunya Indonesia masuk tadi Pak dalam Global Asia Insurance Partnership tadi? Kalau yang gaib tadi itu lebih kepada pertukaran informasi, pengalaman ya,
dari regulator lain, dari perusahaan asuransi global, akademisi dan sebagainya. Kalau dari gaib itu lebih kepada isu protection gap ya, kesenjangan perlindungan terhadap masyarakat ya. Jadi kalau dari gaib itu ada lima protection gap ya. Yang pertama itu natural catastrophic, itu bencana alam. Jadi kalau protection gap itu didefinisikan sebagai berapa risiko dampak terjadinya suatu event bencana alam dan berapa yang sudah dilindungi, diproteksi dengan asuransi. Itu antara real potensi itu jauh sekali. Apalagi Indonesia adalah masuk dalam kategori ring of fire. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mortality gap. Jadi kematian, kalau ada kematian itu berapa risikonya dan berapa proteksi terhadap kematian. Yang ketiga adalah cyber gap. Ya, kalau terjadi cyber attack, itu dampaknya luar biasa, finansialnya, tapi proteksinya rendah. Yang keempat itu health protection gap. Jadi kalau kesehatan di Indonesia juga masih banyak yang orang membutuhkan kesehatan dan proteksinya itu masih rendah. Dan yang kelima itu adalah retirement saving. Jadi tabungan pensiun. Jadi kalau orang pensiun itu, ternyata orang pensiun tidak punya tabungan untuk kehidupan setelah pensiun ya. Jadi mengandalkan dari penghasilan yang sangat kecil, ya untungnya di Indonesia masih anak-anaknya masih bisa mengcover untuk kebutuhan pensiunan.